Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman terang-terang seperti saat ini. Baiklah, adapun pembahasan materi yang akan saya bawakan yaitu teori ekonomi sumber daya manusia. Dalam teori ekonomi sumber daya manusia ini saya bagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama ada teori ekonomi sumber daya manusia, yang kedua ada teori dari Adam Smith, yang ketiga ada teori Malthus, dan yang terakhir adalah teori Keynes. Yang pertama, teori ekonomi sumber daya manusia. Teori ekonomi sumber daya manusia adalah kerangka konseptual dalam ekonomi yang memandang sumber daya manusia seperti pendidikan, keterampilan, dan kesehatan sebagai investasi yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang. Jadi maksudnya ekonomi sumber daya manusia ini sebagai investasi yang dapat memajukan kesejahteraan manusia dan juga dapat memajukan perekonomian dunia, dan di mana manusia diinvestasikan sebagai orang yang menempuh pendidikan dan keterampilan dan kesehatan agar bisa melakukan produksi dan bisa melakukan transaksi ekonomi. Adapun poin penting dalam teori ekonomi sumber daya manusia ini ada 6. Yang pertama, investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Pada teori ini menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk investasi dan sumber daya manusia. Pendidikan yang lebih tinggi dan keterampilan yang lebih baik dianggap dapat meningkatkan produktivitas dan potensi pendapatan seseorang di masa depan. Jadi intinya dengan adanya investasi dalam pendidikan dan pelatihan ini, semakin tingginya pendidikan dan pelatihan suatu individu, maka keterampilannya juga akan menjadi lebih baik dan produktivitasnya juga akan meningkat, yang dimana dapat memajukan perekonomian. Hal ini mengakibatkan individu dan masyarakat dipandang sebagai investor dalam pendidikan. Yang kedua, ada investasi dalam sumber daya manusia. Teori ini mengajukan bahwa biaya pendidikan dan pelatihan harus dinilai berdasarkan potensi pendapatan yang akan dihasilkan di masa depan sebagai hasil dari peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Jadi, dengan adanya investasi dalam SDM ini, kita menganalisa biaya pendapatan dan pelatihan yang kita lakukan itu sebanding dengan potensi pendapatan yang akan kita dapatkan di masa depan. Jika pendidikan kita lebih tinggi, maka harusnya pendapatan kita juga akan lebih terjamin ataupun lebih baik di masa depan sebagai hasil dari keterampilan yang kita tingkatkan dalam pendidikan tersebut. Yang ketiga, ada kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Teori ini berpendapat bahwa kualitas dan keterampilan tenaga kerja mempengaruhi produktivitas ekonomi. Individu dengan pendidikan dan keterampilan yang lebih baik cenderung memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap proses produksi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi individu dengan kualitas dan produktivitas tenaga kerjanya baik, maka pasti pendidikan dan keterampilannya juga ikut membaik. Yang keempat, ada mekanisme pemilihan pendidikan. Teori ini mencoba menjelaskan mekanisme di balik pemilihan individu untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi, dan juga ini melibatkan perhitungan biaya dan manfaat serta pertimbangan tentang masa depan dan peluang karir yang lebih baik. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jika pendidikan kita semakin tinggi ataupun semakin banyak, maka pasti juga melibatkan perhitungan biaya yang akan kita keluarkan untuk pendidikan ini. Tapi itu juga dapat berdampak baik terhadap keterampilan dan juga produksi di masa depan. Yang kelima, ada peran kesehatan. Teori ini mencakup faktor kesehatan sebagai bagian dari SDM. Kesehatan yang baik dianggap penting untuk produktivitas dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Jadi kesehatan ini pasti juga sangat berperan penting terhadap produktivitas, karena kesehatan seseorang itu akan menentukan tingkat produktivitas yang lebih baik. Jika orang tersebut sakit-sakitan, maka pasti produktivitasnya juga akan menurun dan mengurangi produk yang dihasilkan. Yang keenam, ada implikasi kebijakan. Teori ini memiliki implikasi kebijakan dalam hal pendanaan pendidikan, pelatihan, kebijakan kesehatan, dan
perlindungan hak-hak tenaga kerja, pemerintah dan lembaga pendidikan yang diharapkan memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan SDM. Jadi dengan adanya kebijakan ini, pemerintah mampu mengolah ataupun mengatur pendanaan mulai dari pendidikan, kesehatan, pelatihan dan perlindungan hak-hak tenaga kerja, agar tenaga kerjanya juga lebih aman dan bisa memproduksi lebih banyak dan lebih baik lagi. Yang kedua ada teori Adam Smith. Menurut teori Adam Smith, kondisi full employment ataupun tenaga kerja penuh akan selalu terjadi karena gaji yang berfungsi sebagai pengimbang antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jadi artinya tenaga kerja ini orang yang bekerja akan selalu terjadi karena adanya gaji yang berfungsi sebagai pengimbang antara produktivitas dan penghasil produk yang dihasilkan oleh si tenaga kerja tersebut. Peran sumber daya manusia dalam pertumbuhan ekonomi berdasarkan Adam Smith ada 3 yang saya ambil sebagai poin penting. Yang pertama, divisi kerja dan spesialisasi. Adam Smith mengemukakan bahwa divisi kerja dan spesialisasi dalam produksi akan meningkatkan efisiensi. Jadi setiap individu harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan peran spesifik mereka dalam proses produksi. Jadi Adam Smith ini menginginkan setiap individu itu harus memiliki skill yang mereka kuasai sendiri. Jadi dengan adanya skill ini ataupun individu yang berfokus kepada skillnya tersebut dapat lebih efisiensi dalam melakukan produksi barang ataupun jasa. Yang kedua ada keterampilan dan pendidikan. Adam Smith berpendapat bahwa pekerja yang terampil dan terlatih akan menghasilkan lebih banyak dan lebih baik. Jadi seperti pembahasan pertama tadi, dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi pasti juga pekerja akan lebih terlatih dan dapat menghasilkan produksi ataupun jasa yang lebih baik. Yang ketiga, peran manusia sebagai faktor produksi. Konsep ini membahas tentang bagaimana mengenali bahwa sumber daya manusia adalah bagian dari integral dari proses produksi. Jadi Adam Smith menganggap manusia itu sebagai bagian dari proses produksi yang akan melaksanakan produksi tersebut ataupun yang menghasilkan produksi. Selanjutnya ada teori Malthus dari tahun 1766 sampai 1834. Sekedar informasi, Malthus ini adalah seorang ekonom dan demografer asal Inggris pada abad ke-18. Teori Malthus tentang sumber daya manusia lebih bersifat pesimistis dari pandangan yang dianut Adam Smith. Malthus melihat tanah sebagai salah satu faktor produksi yang luasnya terbatas dan semakin terbatas lagi untuk menghasilkan bahan makanan karena sebagian digunakan untuk membangun perumahan, pabrik dan bangunan lain. Jadi maksud Malthus di sini pesimistis dikarenakan penduduk ataupun masyarakat itu semakin meningkat setiap tahunnya, tetapi tanah itu terbatas. Jadi jika dengan adanya penduduk yang semakin meningkat dan tanah yang akan semakin terbatas, maka pasti sumber daya pangan baik itu makanan, perumahan akan semakin berkurang dan bahkan bisa ada sebagian orang-orang yang tidak mendapatkan hal tersebut. Poin-poin mendetail tentang teori Malthus ini saya rangkum menjadi 5. Yang pertama ada hukum penduduk Malthusian. Malthus mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk akan melebihi pertumbuhan sumber daya pangan yang tersedia. Ini berarti bahwa pertumbuhan penduduk akan menyebabkan kelangkaan sumber daya pangan dan memicu kelaparan dan kesengsaraan. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, tetapi dengan tanah yang terbatas dan juga sumber daya pangan, makanan itu akan menjadi langka dikarenakan banyaknya dikarenakan melesatnya tingkat pertumbuhan penduduk dan mengakibatkan kelangkaan sumber daya pangan dan dapat memicu kelaparan dan juga kondisi kesehatan yang buruk. Yang kedua ada keseimbangan alami. Malthus percaya bahwa adanya keseimbangan alami antara pertumbuhan penduduk dan sumber daya pangan. Ketika populasi tumbuh terlalu cepat, kelaparan dan kematian akan mengurangi populasi kembali ke tingkat yang lebih baik lagi.
Jadi maksudnya keseimbangan alami ini pasti muncul di antara kependudukan yang meningkat lebih besar ataupun yang terus bertambah dikarenakan kurangnya sumber daya pangan dan populasi tumbuh terlalu cepat, maka akan mengakibatkan banyak kelaparan dan bahkan sampai merenggut nyawa ataupun kematian yang akan mempengaruhi populasi kembali ke posisi awal, posisi semula yang menjadi seimbang antara tingkat kependudukan dan tingkat sumber daya pangan makanan. Yang ketiga ada peran penciptaan kesejahteraan. Malthus mengakui bahwa penciptaan kekayaan dan kesejahteraan dapat mengurangi tekanan populasi terhadap sumber daya. Namun ia percaya bahwa pertumbuhan penduduk pada akhirnya akan melebihi kemampuan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan yang cukup. Jadi dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, pasti juga akan salah satu ataupun sebagian dari penduduk tersebut itu akan melebihi kemampuan ekonominya karena keterampilan yang lebih baik lagi, adanya pendidikan dan kesehatan dari penduduk tersebut, dan di mana juga ini dapat menciptakan penduduk tersebut. Yang keempat ada kebijakan pengendalian kelahiran. Menurut Malthus, pengendalian kelahiran merupakan salah satu solusi untuk mengatasi ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan sumber daya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, Malthus ini takut jika populasi penduduk semakin meningkat. Jadi Malthus menyarankan untuk diadakannya kebijakan pengendalian kelahiran. Contohnya itu seperti KB yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi populasi yang semakin melonjak ataupun menahan populasi penduduk. Masyarakat disarankan untuk mengikuti program KB ataupun keluarga berencana. Yang kelima ada pesan pesimistis. Teori Malthusian memiliki pesan pesimistis tentang masa depan manusia karena ia memprediksi bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat akan selalu menyebabkan masalah kelaparan dan kesengsaraan, kecuali jika ada intervensi yang cukup kuat untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk tersebut seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat ada teori Keynes. Betul-betul bicara belum. Yang keempat ada teori Keynes. Fokus utama teori Keynes ini yakni permintaan agregat peran pemerintah dalam mengatasi resesi dan peran investasi. Tetapi adanya teori Keynes. Teori Keynes bersifat melanjutkan kritik Malthus. Jadi menurut Keynes, terjadinya depresi besar pada tahun 30-an adalah karena kurangnya permintaan agregat di masyarakat. Kurangnya permintaan ini menghalangi terjadinya kegiatan produksi walaupun sebenarnya masyarakat mampu melakukannya. Jadi terjadi depresi besar pada tahun 30 karena kurang permintaan dari masyarakat, tetapi permintaan ini menghalangi adanya kegiatan produksi dan bahkan berdampak pada perekonomian yang ada. Implikasi dari pemikiran Keynes ini ada 4. Yang pertama, pengangguran volunteer atau bisa disebut sebagai pengangguran yang terpaksa. Jadi pengangguran ini ingin bekerja tetapi tidak ada lapangan kerja yang dapat menampung para pekerja ini. Keynes memperdebatkan adanya pengangguran volunteer di mana pekerja ingin bekerja dan upah yang berlaku tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan. Adapun solusi masalah ini melibatkan peningkatan pelatihan dan pendidikan untuk memastikan bahwa pekerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua ada konsumsi dan tabungan. Ketika individu memiliki pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, mereka cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Mereka cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi juga dikarenakan itu pendidikan dan keterampilannya yang meningkat, dan juga konsumsi dan tabungan yang baik juga yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah tersebut. Jadi ketika seorang individu memiliki pendidikan dan pelatihan yang baik, maka akan meningkatkan proses produksi dan juga akan
meningkatkan kecenderungan individu tersebut untuk melakukan konsumsi dan juga tabungan. Yang ketiga ada peran pemerintah. Pemerintah harus berintervensi dalam perekonomian untuk menstabilkan output dan pekerjaan, terutama selama periode resesi. Pemerintah dapat berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Jadi dengan adanya pemerintah ini, pemerintah dapat mungkin dengan dapat membiayai ataupun menanggung sedikit biaya yang ada di masyarakat, yang contohnya beasiswa pendidikan ataupun kesehatan, ada BPJS tenaga kerja untuk memudahkan masyarakat tersebut mendapatkan akses dalam pendidikan dan kesehatan. Dan yang keempat ada investasi. Investasi bagi Keynes adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi permintaan agregat. Investasi dalam sumber daya manusia seperti pendidikan dan pelatihan dapat dilihat sebagai investasi jangka panjang yang akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya kembali kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Baiklah, kepada saudara Rahmat, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tentu saja pertanyaan saya yaitu bagaimana teori ekonomi sumber daya manusia ini dapat menjelaskan perbedaan dalam tingkat gaji antara individu dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya jawab. Dengan adanya faktor pendidikan, pasti tentu saja dapat meningkatkan pengetahuan seseorang, keterampilan dan produktivitas individu. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka cenderung juga pasti keterampilannya juga akan semakin tinggi dan dapat meningkatkan pendapatan yang dapat diperoleh individu. Teori ekonomi sumber daya manusia menyatakan bahwa individu dengan pendidikan lebih tinggi memiliki gaji yang lebih tinggi karena investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka ataupun juga produktivitas mereka. Pasar tenaga kerja juga memberikan penghargaan pada individu yang terdidik. Jadi dengan adanya individu terdidik ini, maka perekonomian ataupun produktivitas dalam suatu daerah ataupun suatu negara itu dapat mempengaruhi perbedaan dalam tingkat gaji dengan orang yang kurang dalam melakukan produksi ataupun kurangi dalam orang yang sedikit menempuh pendidikan, dikarenakan keterampilan dan pengetahuannya juga yang belum memadai. Sekian, terima kasih. Apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Saya rasa tidak ada. Jadi saya tutup presentasi kali ini yang menjawabkan alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya akan memaparkan materi mengenai teori ekonomi SDM, di mana tadi telah dipaparkan oleh saudara Rafli dua teori mengenai ekonomi SDM. Selanjutnya saya akan memaparkan setidaknya 3 teori ekonomi SDM, di antaranya yang pertama yaitu teori pertumbuhan teori pertumbuhan oleh Harvard dan Domar, di mana teori pertumbuhan ini merupakan teori ekonomi yang mencoba menjelaskan bagaimana investasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Meskipun teori ini tidak secara khusus membahas mengenai ekonomi sumber daya manusia, namun konsep investasi yang dianut oleh teori ini mempunyai implikasi terhadap pengembangan sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun isi teori ini yang kedua yaitu penduduk dianggap sebagai salah satu sumber daya. Penduduk dianggap sebagai salah satu sumber daya, tetapi kapasitasnya dapat meningkat hanya apabila
modal fisiknya juga bertambah besar. Misalnya jika suatu negara itu memiliki banyak penduduk tetapi modal fisik seperti lahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan itu tidak memadai, maka itu tidak dapat memicu perkembangan di dalam negara tersebut. Sebaliknya, apabila menurut teori ini penduduk itu hanya dianggap sebagai salah satu, jadi bukan merupakan satu-satunya hal yang memicu perkembangan ekonomi di suatu negara. Kemudian teori ini beranggapan bahwa jumlah penduduk yang besar tidak mengurangi hasil pembangunan. Berbeda dengan teori Malthus, di mana menurut Malthus itu jumlah penduduk yang besar dapat mengurangi hasil pembangunan, tentu saja karena Malthus beranggapan bahwa dengan banyaknya penduduk maka semakin banyak juga kebutuhan yang diperlukan. Namun teori ini menganggap bahwa banyaknya jumlah penduduk tidak mengurangi hasil pembangunan dengan syarat bahwa penduduk tersebut harus memiliki kualifikasi atau skill sehingga dapat membuat pertumbuhan ekonomi melaju. Namun jika penduduk tersebut tidak mempunyai skill atau tidak mempunyai pendapatan, maka itu sama halnya akan mengurangi hasil pembangunan. Nah, di dalam teori ini ada tokoh kedua yaitu Solow yang dikemukakan pada tahun 1957. Solow menganggap bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Jadi menurut Solow tenaga kerja itu merupakan salah satu faktor produksi, bukan hanya sebagai faktor pembagi. Kemudian teori ini menganut paham bahwa dapat terjadi substitusi antara modal fisik dan pekerja, artinya dapat terjadi pergantian antara modal fisik dan pekerja. Bisa salah satunya bisa hanya ada modal fisik atau bisa hanya ada pekerja. Nah, adapun konsep dasar dari teori pertumbuhan Roy Harrod dan F.C. Dongard ini, yang pertama yaitu investasi pertumbuhan, berpendapat bahwa investasi adalah kunci untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini investasi dalam hal ini yang dimaksudkan itu seperti investasi pembangunan infrastruktur atau penambahan peralatan produksi dalam suatu negara. Jadi dengan berinvestasinya sektor swasta dan pemerintahan dapat menciptakan permintaan baru yang pada akhirnya mendorong produksi lebih tinggi. Kemudian yang kedua, terjadi multiplier effect. Hal ini berarti bahwa setiap unit investasi akan memiliki efek lebih besar terhadap output ekonomi total. Misalnya di sini jika pemerintah berinvestasi dalam hal pembangunan jalan, maka itu akan memicu peningkatan permintaan seperti permintaan bahan pembangunan jalan, permintaan bahan konstruksi atau permintaan tenaga kerja yang akan mendorong produksi lebih lanjut di sektor-sektor terkait sehingga menciptakan lebih banyak penghasilan dan konsumsi yang pada akhirnya akan merangsang laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu ada investasi dan tenaga kerja. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh investasi dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memicu peningkatan penghasilan individu. Nah, jika di dalam suatu negara banyak pengangguran, maka akan mengurangi pendapatan per kapita suatu negara. Namun jika ada banyak lapangan kerja, maka pengangguran tersebut akan terserap oleh lapangan pekerjaan tersebut sehingga pendapatan per kapita suatu negara dapat meningkat. Adapun teori selanjutnya yang saya
jelaskan, yaitu teori penduduk optimal. Teori penduduk optimal ini dikemukakan oleh J.S. Mill pada tahun 1921. Teori ini merupakan teori yang menggambarkan aspek ekonomi dan demografi, di mana teori ini memahami bagaimana tingkat pertumbuhan penduduk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Menurut teori ini, ada jumlah penduduk tertentu yang dapat menghasilkan tingkat per kapita yang menghasilkan produksi per kapita yang tinggi. Jumlah tersebut dikatakan optimal dalam arti tidak ada perubahan baik dalam jumlah dan mutu sumber daya yang tidak dapat diperbaharui maupun terjadinya modal fisik. Modal fisik di sini yang dimaksud modal fisik yaitu seperti infrastruktur yang memadai, kesehatan dan pendidikan. Kemudian teori ini menyatakan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman ini membantu merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun beberapa poin penting di dalam teori J.S. Mill ini, teori pertumbuhan. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini membahas mengenai keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengusulkan bahwa terdapat tingkat pertumbuhan penduduk yang optimal yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jika tingkat pertumbuhan penduduk terlalu rendah, maka SDM yang tersedia tidak cukup untuk memaksimalkan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Namun jika tingkat pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi, maka jumlah lahan yang tersedia tidak cukup memadai untuk dikelola oleh SDM tersebut. Adapun yang kedua yaitu investasi dalam sumber daya manusia. Nah, di sini dibahas mengenai hubungan antara investasi di dalam sumber daya manusia. Teori ini mengakui pentingnya investasi dalam sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan. Jadi penduduk yang terdidik cenderung memilih melakukan produksi sendiri. Maksudnya penduduk tersebut lebih produktif sehingga dapat menghasilkan suatu produk, dan hal tersebut dapat memicu perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Yang ketiga, ada keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Di dalam teori ini menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat dapat mengakibatkan tekanan pada sumber daya alam dan infrastruktur sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan penduduk yang terlalu lambat juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan kurangnya tenaga kerja dan permintaan. Adapun yang keempat yaitu kebijakan penduduk. Teori penduduk optimal memiliki implikasi kebijakan yang berkaitan dengan kontrol kelahiran, promosi pendidikan, dan perbaikan kesehatan. Seperti yang saat ini kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah itu seperti yang saudara Nafli tadi paparkan, seperti kebijakan mengenai KB, di mana hal tersebut dimaksudkan agar laju pertumbuhan penduduk tidak terlalu cepat sehingga dapat diimbangi dengan jumlah lahan yang tersedia atau jumlah produksi. Teori selanjutnya yaitu teori harapan rasional. Teori ini mengasumsikan bahwa individu membuat perkiraan atau harapan tentang
peristiwa ekonomi. Jadi individu dapat membuat perkiraan tentang peristiwa ekonomi saat ini untuk memperkirakan peristiwa ekonomi yang akan terjadi di masa depan, dianggap cenderung dalam keadaan seimbang. Selanjutnya yaitu teori ini mempunyai prinsip tentang bagaimana individu merespon perubahan ekonomi serta membuat keputusan berdasarkan harapan rasional. Kemudian di dalam teori ini juga mempunyai beberapa implikasi teori terkait sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya yang pertama yaitu investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Dalam rangka harapan nasional, individu dianggap berusaha membuat keputusan yang paling bijaksana berdasarkan informasi yang tersedia. Jika individu tersebut percaya bahwa pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan peluang kerja dan pendapatan di masa depan, mereka cenderung lebih condong untuk berinvestasi dalam peningkatan kualifikasi dan keterampilan mereka. Jadi orang yang paham bahwa pendidikan itu penting untuk masa depan, maka akan berinvestasi dalam hal pendidikan dengan cara meningkatkan kualifikasi dan keterampilan. Kemudian yang kedua yaitu efek perubahan kualifikasi terhadap penghasilan. Teori rasional ekspektasio berimplikasi bahwa individu akan merespon dengan cepat terhadap perubahan dalam kualifikasi atau keterampilan yang diperlukan dalam pasar tenaga kerja. Jika pasar menuntut keterampilan baru atau keterampilan yang lebih tinggi, individu yang rasional akan merespon dengan mencari pelatihan atau pendidikan yang sesuai. Dapat kita lihat sekarang itu lagi marak-maraknya pasar online. Jadi banyak orang yang belajar mengenai cara menjual di katalog-katalog online sehingga dapat mendapatkan penghasilan dari situs-situs online. Kemudian yang ketiga, pengaruh kebijakan publik. Dalam teori harapan nasional ini, individu dianggap memperhitungkan dampak kebijakan publik terhadap kondisi ekonomi. Kebijakan yang mendorong investasi dalam sumber daya manusia seperti insentif untuk pendidikan atau pelatihan dapat diharapkan memiliki dampak yang lebih positif jika individu merespon dengan harapan ekonomi yang lebih baik di masa depan. Kemudian yang keempat yaitu ada dampak ekonomi global. Jika individu percaya bahwa sumber daya manusia yang lebih unggul dapat meningkatkan mobilitas internasional dan peluang kerja di luar negeri, mereka mungkin akan lebih condong untuk mengejar pendidikan dan pelatihan yang kompatibel dengan pasar kerja global. Jadi ini berkaitan dengan lapangan kerja yang ada di luar negeri. Tergantung dari orang yang percaya bahwa jika di luar negeri itu banyak gaji, mereka mungkin akan lebih condong untuk belajar mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan untuk bekerja di luar negeri. Adapun yang kelima yaitu kebijakan pendidikan dan keterampilan. Teori ini menekankan bahwa kebijakan pendidikan dan pelatihan yang transparan dan berfokus pada kebutuhan nyata akan lebih berhasil dalam merangsang individu untuk mengembangkan sumber daya manusia. Itulah tadi materi yang saya paparkan. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Baik, pertanyaan saya yaitu bisakah Anda menjelaskan secara lebih jelas terkait hubungan investasi terhadap tenaga kerja? Baik, saya akan menjelaskan hubungan antara investasi dan tenaga kerja. Misalnya dalam hal ini itu investasi pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur atau pembangunan pendidikan. Jadi jika pemerintah membangun infrastruktur, hal tersebut akan memicu para anak muda atau para penerus bangsa ini untuk terus menempuh pendidikan
karena sudah adanya infrastruktur yang lebih baik, adanya pendidikan yang lebih baik, sehingga mereka dapat menempuh pendidikan yang lebih baik, kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menciptakan peluang untuk orang-orang tersebut melakukan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik, sehingga kedepannya dapat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu yang dapat saya jelaskan. Jadi dengan misalnya adanya kampus UIN ini, maka orang-orang akan berbondong-bondong untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, sehingga kedepannya dapat terserap oleh kantor-kantor yang gajinya lebih baik. Begitu. Masih ada pertanyaan? Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup presentasi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila